Hei, saya Charles dari Ancap. Cerita dimulai saat Arthur dengan kejam merebut tahta. Dan dinobatkan sebagai raja, Arthur adalah penakluk tanpa ampun dan dikenal sebagai raja paling kuat yang pernah ada setelah kematian misteriusnya. Arthur menyadari bahwa entah bagaimana dia masih hidup. Dia disambut oleh dua orang yang mengaku sebagai orang tuanya. Dan Arthur terkejut ketika dia menyadari bahwa dia baru saja lahir. Arthur berjuang dengan wahyu ini karena dia pernah menjadi penakluk dengan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang telah direduksi menjadi bayi tak berdaya yang bahkan tidak bisa bersendawa sendiri. Fungsi tubuhnya di luar kendalinya, dan dia harus bergantung pada orang tuanya ini untuk merawatnya. Saat Arthur melihat ayahnya suatu hari, dia mengetahui bahwa di dunia ini ada kekuatan yang tidak dia kenal. Kekuatan-kekuatan ini, bersama dengan senjata aneh yang digunakan orang-orang, menjelaskan bahwa dunia ini menyimpan banyak bahaya. Dan Arthur menyimpulkan bahwa dia harus mendapatkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Secepat mungkin, hari-hari Arthur dipenuhi dengan frustrasi, karena tubuh mungilnya lebih berfungsi sebagai penjara. Tetapi orang tua yang penuh kasihnya memberinya kedamaian yang tidak pernah dia miliki di kehidupan masa lalunya. Pada hari Arthur akhirnya mendapatkan kendali atas anggota tubuhnya, dia pergi dalam misi pertamanya. Misi ini adalah untuk dengan hati-hati melintasi dapur tanpa terdeteksi, sehingga dia bisa mengakses perpustakaan. Dan itu sukses total. Arthur mengetahui bahwa dunia ini tidak semaju dunia sebelumnya, terutama karena ketergantungannya pada sihir. Hanya 1 dari 100 orang yang bisa menggunakannya, dan ada 2 jenis. Augmenter yang bisa meningkatkan tubuh mereka, dan conjurer yang mampu memproyeksikan dan mengendalikan sihir mereka. Sesuka mereka, belajar mengendalikan mana seseorang terdengar sangat mirip dengan mengendalikan Qi di dunia lama Arthur. Jadi dia bertanya-tanya, apakah pengalaman itu akan membantunya di dunia ini? Arthur mengambil dari pengetahuan ini dengan harapan menemukan inti mananya. Tapi dia diinterupsi oleh Alice. Alice memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang dia. Jadi Arthur takut yang terburuk. Dia ketakutan bahwa dia mungkin telah menemukan latihannya. Atau lebih buruk lagi, mungkin telah mengetahui tentang Marcel, lalu rahasia. Tapi ternyata dia baru saja buang air besar di celana. Beberapa tahun berlalu dan Alice memarahi Reynold karena mengajari putra mereka cara menggunakan pedang. Sebelum dia bahkan bisa berjalan. Perjalanan pertama Arthur ke kota memberinya gambaran tentang tingkat teknologi bangsa itu. Dan memberinya pandangan pertamanya tentang beberapa zat yang tidak ada di dunia lamanya, yang paling penting. Arthur dapat mengamati lebih banyak sihir secara langsung. Setelah dia tertidur, Alice berpikir tentang bagaimana dia sebenarnya suka. Saat Arthur menyelinap keluar dari tempat tidur untuk membaca, dan dia tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana matanya berbinar. Saat menjelajahi kota, dia yakin bahwa Arthur mewarisi rasa ingin tahunya dari ayahnya. Dan tahu bahwa sama seperti Reynold, Arthur suatu hari nanti ingin pergi dan melihat dunia. Arthur melihat Reynold melatih sihir augmentasinya, itu cukup mengesankan. Dan Arthur berpikir, bagaimana dia tidak bisa hanya duduk-duduk membuang waktu. Dia mencoba membaca lebih banyak. Tapi sayangnya sudah waktunya untuk tidur siang hariannya. Untungnya Arthur telah menguasai seni membuat mata bayi, sehingga Alice membiarkannya membaca sebentar. Arthur telah berlatih selama 2 tahun, dan akhirnya mampu mengumpulkan fragmen mana yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya menjadi 1 titik. Semua usahanya akhirnya membuahkan hasil. Saat dia menciptakan inti mananya untuk pertama kalinya, tapi secara mengejutkan itu menyebabkan ledakan besar. Reynolds nyaris tidak berhasil melindungi Alice. Tapi keduanya menyadari bahwa Arthur ada di dalam rumah. Orang tua yang ketakutan itu bergegas masuk untuk menyelamatkan Arthur. Tapi mereka terkejut ketika menyadari apa yang terjadi. Arthur lebih dari baik-baik saja, dan dia mungkin berpikir tentang bagaimana semua hari-hari yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan belajar akhirnya membuahkan hasil.
Reynold tidak bisa mempercayai matanya karena Arthur masih berusia 2 tahun. Tapi Arthur masih menganggap ini hanya langkah pertama. Saat itu juga langit-langit runtuh, dan Arthur menyadari bahwa kaki mungilnya tidak akan bisa membawanya ke tempat aman tepat waktu. Arthur menerima takdirnya, karena ini adalah harga yang harus dibayar untuk kecerobohannya. Dia terkejut ketika orang tuanya menyelamatkannya tepat waktu. Arthur menatap dengan kekaguman saat dia diingatkan bahwa kedua orang ini akan selalu memastikan dia aman. Arthur tidak bisa mengerti mengapa mereka menangis setelah menyelamatkan hidupnya, dan dia teringat kembali ke kehidupan lamanya, di mana dia tanpa emosi. Literatur dunia ini juga tidak mengajarkannya tentang ini. Tapi Arthur mulai merasakan sesuatu di dalam dirinya juga. Makna di baliknya luput darinya, tapi dia tidak bisa menahan diri. Dan Arthur mulai menangis bersama orang tuanya. Sekilas ke masa lalu menunjukkan betapa kejamnya Raja Arthur. Seorang pria yang mencoba mengambil nyawa Arthur akan menerima hukuman. Dan yang dia minta hanyalah keluarganya dibebaskan. Raja Arthur mengabaikan permintaan itu dan mengakhiri hidup istri dan putri pria itu dengan pedangnya sendiri. Tindakan itu dingin dan tanpa hati. Tetapi pria itu berterima kasih kepada Arthur karena telah menyelamatkan keluarganya dari kehidupan penyiksaan. Kemudian Reynold mencoba mengajari Arthur cara menggunakan senjatanya. Tetapi Arthur memilih untuk tetap menggunakan pedang saja. Mereka berlatih sebentar dan Ronald terkejut ketika Arthur mampu meningkatkan pedangnya untuk memenangkan pertarungan malam itu. Reynold memutuskan untuk mengirim Arthur ke guru yang tepat. Reynold awalnya akan mengajarinya sendiri, tetapi sudah sangat jelas bahwa Arthur terlalu berbakat untuk itu. Alice berpikir dia berlebihan, tetapi Reynold mengungkapkan bahwa Arthur mampu mematahkan tongkat yang telah dia perkuat dengan mana. Alice mengerti sekarang, tetapi dia masih menolak untuk mengirim bayinya yang manis ke kota yang jauh. Arthur menghentikan pertengkaran mereka dengan menunjukkan bahwa mereka semua bisa pergi bersama, dan orang tuanya menganggapnya seorang jenius. Karena menemukan solusi itu, mereka membawa Arthur ke kelompok yang dulu mereka ikuti, dan pemimpin mereka bernama Adam memperkenalkan dirinya. Setelah salam formal dengan semua orang di kelompok itu, keluarga bahagia itu berangkat untuk perjalanan besar pertama Arthur. Arthur mendapatkan gambaran pertama tentang betapa berbahayanya dunia ini saat mereka diserang oleh serigala. Tetapi dia terkesan ketika Twin Horns menunjukkan betapa tangguhnya mereka. Di antara mereka, ada 3 Augmenter dan 2 Enhancer. Dan mereka menunjukkan kerja sama tim yang luar biasa saat mereka mengalahkan kawanan serigala. Malam itu tim memastikan tidak ada orang di dekatnya. Sebelum Alice menyembuhkan luka Reynold, ternyata Alice adalah tipe penyihir khusus yang disebut emitter. Kelangkaan dan nilai keahliannya membuat menyembuhkan orang di tempat terbuka menjadi ide yang buruk karena dia bisa menjadi target bagi siapapun yang menginginkan kekuatannya. Setelah itu, Adam meminta Arthur untuk membantunya dengan beberapa latihan. Dan Arthur bertanya-tanya, apakah pria ini tahu bahwa dia baru berusia 4 tahun? Ketika Adam meningkatkan senjatanya, Arthur tahu bahwa dia tidak akan menahan diri. Jadi dia memutuskan untuk tidak menahan diri juga. Anak itu kemudian mengejutkan semua orang saat dia meningkatkan senjatanya untuk lebih banyak kerusakan dan kakinya untuk lebih banyak kecepatan. Arthur sangat cepat saat dia mendorong Adam mundur, tetapi dia bukan tandingan prajurit itu. Dan Arthur mengutuk tubuh mungilnya karena begitu ringan. Yang lain memarahi Adam karena tidak menunjukkan pengekangan. Tetapi Adam menunjukkan bahwa bukan mereka yang melawan iblis kecil itu. Dia tidak percaya bahwa dia harus mengerahkan segalanya melawan seorang anak, dan dia bertanya-tanya latihan gila macam apa yang diberikan orang tua Arthur kepadanya. Selama perjalanan mereka, Arthur belajar banyak dari semua prajurit, karena mereka semua memiliki keterampilan unik untuk diajarkan kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Arthur mulai menyadari perkembangan yang tidak terduga. Gadis bernama Jasmine telah menghabiskan banyak waktu bersamanya.
dan tampaknya menyukai pahlawan kita. Suatu hari kereta mereka diserang dan tidak ada harapan untuk melarikan diri, karena mereka sepenuhnya dikepung. Para bandit berniat membawa Alice dan Arthur untuk dijual sebagai budak. Alice meyakinkan putranya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pertempuran pecah saat Twin Horns menahan para bandit, tetapi mereka kalah jumlah. Kereta rusak saat pemimpin bandit melemparkan Reynolds ke dalamnya, tetapi Reynolds mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia jelas sangat terluka, tetapi dia tahu bahwa segalanya bisa menjadi jauh lebih buruk jika para bandit mengetahui tentang kekuatan Alice. Randolph menginstruksikan Arthur untuk melarikan diri, tetapi Arthur ingin bertarung dan dia mengingatkan ayahnya bahwa dia kuat. Reynolds mengakui kekuatannya, tetapi memberitahu Arthur bahwa dia perlu menggunakannya untuk melindungi Alice. Dan dia mengungkapkan bahwa Alice akan memiliki bayi lagi. Arthur tertegun, tetapi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Reynolds mengandalkan putranya yang masih muda, jadi dia menyuruhnya pergi dan Arthur melarikan diri bersama Alice. Reynolds langsung menyerang pemimpin bandit dan memberitahunya bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana. Saat Arthur menyelamatkan ibunya, yang lain membersihkan jalan untuknya. Dan Arthur tidak bisa tidak memikirkan masa lalunya. Dia telah mengambil begitu banyak dari orang lain, tetapi sekarang dialah yang mati-matian berusaha menghindari kehilangan sesuatu. Dan dia hanya bisa bertanya-tanya apakah itu karma. Tepat ketika sepertinya, mereka berhasil melarikan diri. Arthur melihat seseorang menyerang mereka dan dia mendorong ibunya ke tempat aman. Serangan itu membuat Arthur jatuh dari tebing. Tetapi dia menolak untuk jatuh tanpa membawa musuhnya bersamanya. Dia menggunakan pedang untuk menarik bandit itu bersamanya. Tetapi Arthur tahu tidak ada harapan baginya. Dia berpikir tentang bagaimana dia belum benar-benar mendapatkan apapun di dunia ini. Tetapi entah mengapa hatinya terasa terpenuhi. Sekarang jelas baginya mengapa orang tuanya menangis hari itu. Mereka rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan keluarga mereka dan menangis memikirkan kehilangan mereka selamanya. Saat dia jatuh, Arthur meneteskan air mata setelah menyadari betapa dekatnya dia untuk menjadi seorang kakak dan berpikir betapa indahnya itu. Beberapa saat kemudian, Arthur menemukan dirinya di tempat aneh di depan seekor binatang buas yang menakutkan. Untuk mendapatkan keuntungan, Arthur menyerang lebih dulu. Tetapi monster itu hanya menjatuhkannya kembali. Binatang buas itu meyakinkan Arthur bahwa itu ada di pihaknya dan memberinya makanan untuk membantunya pulih. Arthur merasakan sakit yang luar biasa akibat jatuh. Dan dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi dia makan sebanyak yang dia bisa. Tentu saja Arthur khawatir tentang orang tuanya, tetapi sang binatang menjelaskan bahwa dia tidak bisa memastikan tentang mereka, karena dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Untungnya dia memiliki kemampuan yang bisa melihat dari jarak jauh. Dan terungkap bahwa keluarga Arthur masih hidup, para bandit dikalahkan dan orang tuanya melanjutkan perjalanan mereka. Arthur diliputi kelegaan saat dia meneteskan air mata. Dan sang binatang memperkenalkan dirinya sebagai Sophia. Hari-hari berlalu saat luka Arthur sembuh. Tapi dia masih belum bisa pulang. Mereka berada di hutan yang penuh dengan hewan berbahaya dan penjahat. Jadi keluar hidup-hidup adalah hal yang mustahil. Untungnya Sophia mampu menciptakan portal, tetapi persiapannya akan memakan waktu. Sementara itu Arthur berlatih. Dan Sophia senang melihat bahwa dia sudah pulih sepenuhnya. Arthur berpikir tentang bagaimana Sophia tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Dan dia adalah misteri yang lengkap. Penampilannya seperti monster anak. Tapi dia sebenarnya sangat hangat dan baik hati. Suatu hari Arthur berlatih mengendalikan mananya. Dan Sophia terkesan melihat bahwa dia sudah memiliki inti mana di usia yang begitu muda. Sophia bertanya-tanya, apakah dia pernah melihat kemampuan berikutnya ini? Dan Arthur yang berpengetahuan luas mengatakan dia pernah. Dia menggunakan sihir sambil mengumpulkan mana pada saat yang sama. Dan Arthur membandingkannya dengan mengisi bahan bakar pesawat. Saat terbang, Arthur hanya membaca tentang ini di buku-buku lama dan bahkan tidak yakin
Apakah itu benar-benar mungkin? Sylvia menawarkan untuk mengajarinya cara menggunakannya, jadi Arthur dengan antusias menerimanya. Tapi dia membuatnya menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Mempelajari kemampuan ini akan membuatnya jauh lebih kuat, jadi dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan dengan semua kekuatan itu. Pikiran Arthur segera memikirkan orang-orang yang menyerang kereta. Dan bagaimana dia harus melarikan diri. Wajahnya terbakar amarah, dan dia menjawab bahwa dia akan memberikan kematian kepada semua musuhnya. Secara mengejutkan, Sylvia memukul kepalanya dan memberitahu Arthur bahwa dia gagal. Arthur tidak bisa mengerti karena dia selalu berpikir bahwa mengambil nyawa musuhmu adalah apa yang semua orang lakukan. Itulah juga bagaimana dia menjadi raja terkuat dalam sejarah. Sylvia bertanya-tanya, apakah Arthur menikmati pikirannya dipenuhi dengan pikiran untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Dan dia meminta maaf karena memukulnya begitu keras. Dia kemudian meletakkan salah satu cakarnya di kepalanya dan menjelaskan bahwa tangannya bisa mencabik-cabiknya dengan mudah. Tetapi mereka juga bisa menyentuhnya dengan lembut. Dia bertanya-tanya mana yang akan dia pilih. Dan Arthur jelas memilih pendekatan yang lembut. Maksud Sylvia adalah bahwa kemarahan dan kekerasan bisa terasa benar pada saat itu. Tapi pada akhirnya, kebencianlah yang tersisa. Kata-kata Sylvia menyentuh Arthur begitu dalam, sehingga membuatnya merasa seperti dia tahu segalanya tentang dia. Sylvia menjelaskan bahwa hidup yang penuh kebencian adalah hidup yang kosong. Dan dia lebih suka dia tidak menyia-nyiakan hidup yang dia selamatkan untuk hal seperti itu. Sylvia kemudian bertanya lagi kepadanya apa yang akan dia lakukan dengan begitu banyak kekuatan. Kali ini Arthur memikirkan semua orang yang dia temui dan orang-orang yang dia cintai. Wajahnya kini menunjukkan tekad dan Arthur menyatakan bahwa dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Sylvia dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah jawaban yang sempurna. Dan pahlawan muda kita lulus ujian. Elsera yang mirip dengan Sylvie mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bersembunyi lama dan dia meninggalkan mayat monster lain di belakangnya. Setelah beberapa hari kita melihat bahwa Arthur telah membuat beberapa kemajuan dalam mempelajari kemampuan itu. Bekerja begitu keras mengingatkannya pada kehidupan masa lalunya ketika dia tidak menginginkan apapun selain mendapatkan kendali penuh atas Chi-nya. Dorongan dan tekad itu terbukti berguna lagi saat Arthur akhirnya berhasil mempelajari kemampuan tersebut. Sylvie bangga pada pahlawan kita saat dia bergegas merayakan bersamanya, tetapi ada sesuatu yang salah. Sylvia mendorong Arthur menjauh dan memperingatkannya untuk tidak membuat suara. Arthur melihat seekor binatang buas mirip Sylvia dan ia memintanya untuk ikut dengannya. Dia menolak, jadi ia menyerangnya dan perisainya tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Arthur khawatir tentangnya. Tapi Sylvia menggunakan telepati untuk memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Binatang buas itu mengancamnya sekali lagi. Tapi Sylvia sudah cukup dan Arthur terkejut ketika dia mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah naga putih. Dan dia menembakkan serangan kuat ke monster itu. Dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi dia menunjukkan bahwa Sylvia menggunakan kekuatan sebanyak ini akan mengorbankan nyawanya. Sylvia sangat menyadarinya dan menyatakan bahwa dia sudah cukup bahagia. Sang binatang jelas jauh lebih kuat darinya karena serangannya menyebabkan kerusakan besar dan dia mengingatkan Sylvia untuk fokus pada pertarungan. Ketika dia terlihat terganggu, Sylvia sebenarnya sedang melihat Arthur karena dia bisa tahu bahwa serangan monster berikutnya akan menjadi yang paling kuat. Sang binatang akhirnya melepaskannya. Tapi Arthur tertegun. Saat Sylvia menghentikan waktu, Sylvia memanggil Arthur dan menjelaskan bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Dia membuka portal yang dia janjikan, tapi meminta maaf karena itu tidak akan membawa mereka pulang sepenuhnya. Sylvia yakin dia akan baik-baik saja, karena dia mengingatkannya bahwa dia telah mengajarkan semua yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Arthur sedih karena sudah waktunya dia pergi. Jadi Sylvia bertanya lagi kepadanya, apa yang akan dia lakukan dengan semua kekuatannya. Dan Arthur menegaskan kembali bahwa
Dia akan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Arthur khawatir saat dia menyadari bahwa Sylvia terluka. Tapi mereka tidak punya waktu dan dia mengungkapkan bahwa dia punya beberapa hadiah untuknya. Itu adalah benda bulat. Dan dia menginstruksikan Arthur untuk membungkusnya dengan bulu dan merawatnya dengan baik. Yang lain memberinya beberapa tanda di tubuhnya. Dan dia memberitahunya bahwa dia akan mengetahui apa itu pada waktunya. Sudah waktunya dia pergi. Jadi Sylvia mengakui sesuatu kepadanya. Dia bisa saja mengirim Arthur pulang segera setelah dia menemukannya. Tapi dia tidak melakukannya karena dia menikmati hidup bersamanya. Arthur frustrasi mengetahui bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya. Tapi Sylvia menjelaskan bahwa ini memang sudah ditakdirkan untuk terjadi. Arthur mulai menangis. Dan kata-kata berikutnya akan mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Arthur berjuang untuk memahami asal-usul emosi yang dia rasakan ini. Dan dia bertanya-tanya, apakah itu karena rasa terima kasih yang dia rasakan terhadap Sylvie, atau mungkin waktu yang mereka habiskan bersama yang telah mengubahnya. Arthur memberitahu Sylvia bahwa dia tidak peduli apakah dia naga atau monster, yang dia tahu hanyalah bahwa dia adalah keluarga dan dia peduli padanya. Sylvia dengan cepat menunjukkan bahwa dia sudah punya ibu. Tapi Arthur langsung membalas dengan mengatakan bahwa dia bisa menjadi neneknya saja. Sylvia tersentuh oleh kata-kata baiknya dan dia memintanya untuk memanggilnya nenek sekali lagi. Dia meneteskan air mata saat Arthur mengatakannya. Dan dia berterima kasih padanya sebelum mengirimnya pergi. Arthur menuju portal tapi berbalik untuk terakhir kalinya. Dia memohon agar Sylvia ikut dengannya. Tapi sudah terlambat dan portal membawanya pergi. Sylvia mencairkan waktu dan menerima serangan langsung dari ledakan monster itu. Saat pantai mendekatinya, Sylvia mengungkapkan bahwa dia punya satu trik terakhir. Dan dia melepaskan serangan terakhirnya. Di portal, Arthur menyadari bahwa dia masih bisa mendengar suara Sylvia. Dia memberitahunya bahwa dia sedih. Jadi dia menjelaskan bahwa dunia ini penuh dengan kesedihan. Itulah mengapa Arthur harus mengubahnya menjadi kebahagiaan. Arthur takut dia akan gagal. Tapi Sylvia meyakinkannya bahwa dia akan bisa melakukannya seiring waktu. Kepercayaannya padanya berasal dari bagaimana dia bisa menjadi raja yang paling kuat. Dan Arthur terkejut menyadari bahwa dia tahu ini tentang dirinya. Selama ini, Sylvia mengingatkannya untuk terakhir kalinya agar tidak membiarkan hatinya dipenuhi kebencian. Sebaliknya dia ingin kehidupan barunya dipenuhi cahaya dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada raja. Setelah keluar dari portal, Arthur setuju untuk menyimpan kata-kata Sylvia di hatinya. Dan dia memulai perjalanan barunya. Beberapa saat kemudian, Arthur menyaksikan seorang gadis diculik. Mereka bermaksud menjualnya sebagai budak, yang mengingatkan Arthur tentang para bandit yang meneror keluarganya. Saat kemarahan memuncak di dalam dirinya, Arthur mengingat kata-kata Sylvia dan dia mengingatkan dirinya sendiri agar tidak membiarkan emosi negatif menguasainya. Rencana Arthur adalah agar para bandit membawanya ke permukiman terdekat. Tapi dia tidak yakin apakah gadis itu akan aman sampai saat itu. Arthur membuat serigala para bandit membuat suara. Dan dia menjatuhkan salah satu bandit saat dia datang untuk membungkam serigala. Bandit kedua cukup mudah baginya untuk dieliminasi. Tapi yang terakhir adalah petarung yang cakap. Orang ini menghindari semua serangan Arthur dan bahkan mengambil pedangnya. Arthur menggunakan sihirnya untuk menciptakan jarak sambil mengambil kembali pedangnya. Dan dia mengakhiri pertarungan tak lama kemudian. Arthur membebaskan gadis itu dan mengambil apa yang dia bisa dari kereta bandit. Dia menyembunyikan mayat-mayat itu dari gadis itu dan menjelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang harus dilihat anak-anak seperti dia. Dia dengan cepat menunjukkan bahwa dia juga seorang anak kecil. Dan Arthur menyadari bahwa dia belum pernah benar-benar menghabiskan waktu dengan seseorang seusianya sebelumnya. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia bebas pergi. Tapi jauh di lubuk hatinya dia tidak ingin ditinggalkan sendirian. Cukup jelas bahwa dia takut. Jadi Arthur setuju
untuk mengantarnya pulang. Gadis itu mengasihani serigala-serigala yang dikendalikan oleh para bandit. Jadi dia mulai membebaskan mereka. Arthur takut serigala-serigala itu akan menyerang mereka, tapi gadis itu yakin tidak akan. Dan dia benar. Nama gadis elf itu adalah Tessia, dan Arthur memberitahunya bahwa dia harus maka jika ingin cukup kuat untuk perjalanan mereka. Kata-kata Arthur sendiri mengingatkannya pada Sylvia, dan dia menyadari bahwa dia mulai terdengar seperti Sylvia. Beberapa hari berlalu selama perjalanan mereka, tapi mereka bahkan belum menemukan tanda-tanda desa Tessia. Arthur menunjukkan minat pada beberapa bunga yang dimainkan Tessia dan dia bertanya-tanya apakah dia menginginkannya. Arthur yang tabah menolak tawaran itu. Tapi dia tetap memberinya satu dan dia bertanya-tanya apakah ini hanya cara anak-anak bermain. Pada malam hari, Arthur tetap berjaga di luar tenda mereka. Dan dia bertanya-tanya hadiah apa yang Sylvia berikan padanya saat itu. Tessia datang dengan beberapa alasan agar Arthur masuk ke dalam tenda. Tapi jelas bahwa dia hanya takut hantu Arthur setuju untuk masuk. Dan dia kembali bersikeras bahwa dia tidak takut. Gadis ini sangat tidak menentu saat dia berubah dari ketakutan menjadi tertidur. Dan Arthur bertanya-tanya, apakah seperti ini rasanya memiliki seorang adik perempuan, bahkan lebih banyak hari akan berlalu. Dan Arthur akan mulai merindukan keluarganya, bahkan lebih. Suatu hari Arthur ambruk ke tanah saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan memancar dari monokornya. Sayangnya rasa sakitnya tidak membaik dan durasi antar serangan mulai memendek. Saat itu salah satu serigala bandit muncul dari hutan. Arthur menyuruh Tessia untuk mundur, tapi binatang itu hanya menjatuhkan makanan dan pergi. Arthur tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi Tessia berpikir bahwa binatang itu hanya membalas budi mereka karena telah membebaskannya saat perjalanan mereka berlanjut. Kita melihat bahwa Arthur masih merasakan sakit yang luar biasa. Tapi dia menyuruh Tessia untuk tidak khawatir. Dia menunjukkan bahwa mereka telah menjadi sangat dekat selama beberapa hari terakhir, jadi dia ingin memanggilnya ART. Sebagai tanda persahabatan, Arthur memberitahunya bahwa dia bisa memanggilnya apa saja yang dia inginkan. Tapi ini hanya membuatnya kesal. Dia menginginkan reaksi yang lebih. Jadi Arthur menggodanya dan berpura-pura membesar-besarkan hal itu. Tessia mengatakan, itu adalah jenis lelucon yang akan dibuat oleh orang tua. Arthur tidak ingin mendengar itu datang dari seorang cangeng yang terlalu takut untuk pergi ke kamar mandi sendirian, namun godaan itu berakhir ketika mereka akhirnya menemukan pintu masuk ke negara Tessia. Sayangnya setelah masuk, Arthur ditawan. Arthur khawatir pada Tessia, tapi dia terkejut ketika dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya berubah. Para penjaga sangat marah karena seorang manusia telah melanggar batas wilayah mereka. Dan mereka menyatakan bahwa dia akan membayar dengan nyawanya. Arthur menyadari sekarang bahwa Tessia hanya membodohinya dan dia marah pada dirinya sendiri karena begitu mudah tertipu. Saat itu Tessia kembali ke dirinya yang dulu dan memberitahu para penjaga bahwa Arthur tidak berbahaya. Seperti manusia lainnya, dia menuntut agar dia dibebaskan, tapi ini hanya memperburuk keadaan. Saat Arthur dituduh mencuci otaknya, untungnya kakak Tessia tiba dan memerintahkan agar Arthur dibebaskan. Namanya Virian, dan dia adalah mantan penguasa kerajaan elf. Virian berterima kasih kepada Arthur karena telah menyelamatkan cucunya. Dan Arthur terkejut mengetahui bahwa dia adalah seorang putri raja dan ratu tiba, dan Tessa menyambut mereka sebagai orang tuanya. Raja bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang manusia di sini dan mempertanyakan mengapa dia belum ditangkap. Tessa mengungkapkan bahwa Arthur menyelamatkan hidupnya dan menuntut agar dia diperlakukan dengan ramah di kastil. Tapi raja bahkan tidak bisa membayangkan bersikap baik kepada manusia. Tasya menolak membiarkan siapapun meremehkan teman barunya. Jadi raja tidak punya pilihan selain mengalah. Saat Tessia menunjukkan sekelilingnya, Arthur menyadari betapa bencinya para elf terhadap manusia. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah Arthur masih tidak tahu apa yang menyebabkan rasa sakitnya. Di kastil Arthur,
menunjukkan rasa hormat yang besar kepada keluarga kerajaan. Sebelum menjelaskan apa yang terjadi, raja sangat marah mengetahui bahwa barbar manusia adalah yang menculik Thesia. Tapi Arthur dengan hormat menyela. Dia menjelaskan bahwa para bandit itu bukanlah representasi dari ras manusia, dan tindakan mereka adalah milik mereka sendiri. Firion bertanya-tanya bagaimana seorang anak bisa mengalahkan sekelompok bandit. Dan dia berasumsi bahwa Arthur menggunakan semacam taktik negosiasi. Mereka terkejut ketika Arthur mengungkapkan bahwa dia mengalahkan mereka dalam pertempuran, tapi seorang penjaga menolak untuk mempercayainya. Dia menuduh Arthur menipu sang putri agar dia bisa menyusup ke kerajaan. Tapi dia dibungkam. Untungnya raja mempercayainya dan Arthur mengungkapkan bahwa dia memiliki permintaan. Dia ingin bantuan untuk Pulai. Tapi ini menyinggung raja. Raja menyatakan bahwa kebencian antara elf dan manusia tidak bisa dihapuskan begitu saja. Tapi wajah putrinya mengingatkannya untuk lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Raja setuju untuk meminta beberapa prajurit mengantar Arthur ke negaranya. Dan Arthur merasa lega, akhirnya bisa pulang. Sayangnya semua masalah Arthur tidak terselesaikan dengan ini, karena dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa lagi. Arthur akan pergi keesokan harinya dan dia menjelaskan bahwa hanya angin malam yang bisa mengurangi rasa sakitnya. Thesia datang menemuinya dan Arthur menggodanya tentang menjadi putri yang manja. Dia mengatakan bahwa Arthur akan bertindak sama ketika dia bersatu kembali dengan orang tuanya. Tetapi Arthur tidak begitu yakin. Orang tuanya diserang oleh bandit karena dirinya. Jadi dia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar merindukannya? Thesia dengan marah meyakinkannya bahwa mereka memang merindukannya dan mengatakan bahwa dia bahkan sedih karena Arthur pergi. Dan dia bahkan belum pergi. Saat Thesia menikmati semua bunga di sekitarnya, Arthur menyadari bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu berperang dengan dirinya di masa lalu. Dia membuat perubahan pertamanya saat dia meminta maaf kepada Thesia dan mengatakan bahwa dia sebenarnya menyukai bunga-bunga itu. Saat itu Arthur merasakan serangan. Dia langsung bertindak dan terkejut melihat bahwa itu berasal dari Firion. Arthur bertanya-tanya apakah dia mencoba menyakiti cucunya sendiri, tetapi tidak percaya ketika Firion mengungkapkan bahwa itu hanya tipuan. Thesia dengan marah menyuruh kakaknya untuk berhenti mengganggu Arthur. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan datang sejauh ini untuk omong kosong seperti itu. Alasan sebenarnya dia datang adalah karena dia sudah lama tidak tertarik pada orang lain. Firion memberi Arthur pedang sambil memindahkan Thesia ke tempat aman dan keduanya berlatih tanding. Firion terkesan dengan kemampuan Arthur. Arthur tahu bahwa dia harus bergerak lebih cepat jika ingin menang. Firion mematahkan pedang Arthur dan salah satu pecahannya terbang tepat ke arah Thesia. Tetapi Firion terkejut ketika Arthur menggunakan pedang yang patah untuk melindunginya. Pertempuran berlanjut saat Arthur mulai menggunakan sihir. Dan Firion membandingkan tatapan matanya dengan tatapan binatang buas yang berjuang untuk hidupnya. Tekad Arthur membuatnya berhasil melancarkan serangan. Dan Firion mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka anak itu akan mengalahkannya. Firion ingin bertarung lagi, tetapi Thesia sudah muak dengan perundungannya. Dia menunjukkan bahwa Firion seharusnya menahan diri terhadap seorang anak, tetapi Firion mengatakan bahwa Arthur lah yang akan melakukan perundungan jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Arthur merasa terhormat dan Firion bertanya, apakah dia ingin menjadi muridnya. Arthur menunjukkan bahwa orang tuanya bahkan tidak tahu dia masih hidup dan Firion mengatakan bahwa mungkin ada cara untuk memberitahu mereka. Saat itu Arthur pingsan karena rasa sakit yang terus-menerus dia rasakan. Dan kecurigaan Firion terkonfirmasi. Dia mengungkapkan kepada Arthur bahwa dia pasti telah mewarisi kehendak seekor binatang buas. Dia menyatakan bahwa Arthur tidak punya pilihan selain menjadi muridnya. Karena jika tidak, dia akan mati. Kita kemudian melihat saat Arthur disiksa oleh binatang buas di dalam dirinya, dia hanya bisa bertanya-tanya,
Apakah itu mewakili kecemasannya atau beban tanggung jawabnya? Saat itu Tesia membangunkannya dan menjadi kesal ketika dia berpikir Arthur memanggilnya monster. Dia juga tidak suka ketika Arthur menggodanya tentang menjadi seorang putri dan menuntut agar Arthur memanggilnya Tess. Di luar, Raja frustrasi saat dia mengingatkan Virion bahwa manusia tidak bisa tinggal di negara elf. Virion tidak peduli sama sekali saat dia menjelaskan bahwa dia hanya menyukai Arthur. Dalam perjalanan mereka untuk menemui teman misterius Virion, Virion menjelaskan bahwa Tesia telah melalui banyak hal sebagai pewaris tahta. Dia telah patah hati oleh teman-teman yang dangkal, baik orang dewasa maupun anak-anak. Akibatnya, dia tidak dekat dengan siapapun. Tetapi Virion telah memperhatikan betapa alaminya dia tersenyum saat berada di dekat Arthur. Arthur terkejut ketika Virion mengesampingkan harga dirinya sebagai elf untuk berterima kasih padanya. Dan Arthur memutuskan bahwa dia benar-benar tidak bisa mempercayai orang ini. Arthur hanya bisa bertanya-tanya siapa orang misterius ini dan ternyata itu adalah seorang wanita tua. Namanya adalah Rina. Dan dia adalah seorang penyihir dengan keterampilan unik. Arthur telah memanggil Virion kakek sampai saat ini, dan Rina terkejut bahwa Virion begitu lembut padanya. Rina disebut peramal. Dan dia akan membantu Arthur menghubungi orang tuanya. Yang harus dia lakukan hanyalah membayangkan mereka dalam pikirannya terlebih dahulu. Jadi Arthur melakukannya. Dia ingat betapa cantik dan hangat ibunya, serta betapa karismatik ayahnya. Sebagai seorang pejuang dan pemimpin di rumah, orang tuanya membahas bagaimana ini adalah ulang tahun Arthur. Dan mereka teringat kembali hari mereka kehilangannya. Alice harus ditahan agar tidak mengejarnya dan keduanya tidak terhibur. Mereka menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi padanya. Tetapi terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Arthur dengan cepat memberitahu mereka bahwa dia masih hidup dan di mana dia berada. Dia menjelaskan bahwa dia sangat ingin pulang, tetapi dia harus memperbaiki apa yang salah dengan tubuhnya terlebih dahulu. Arthur mengatakan itu tidak serius dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir sambil berjanji bahwa dia akan segera pulang setelah dia menyuruh mereka untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi, dan untuk menjaga diri mereka sendiri. Orang tua tidak bisa lebih bahagia mendengar berita itu. Dan Arthur memberitahu mereka bahwa dia mencintai mereka. Komunikasi berakhir, dan Arthur bersumpah untuk tidak pernah membuat mereka khawatir seperti itu lagi. Setelah itu selesai, Arthur dengan percaya diri meminta Virion untuk menerimanya sebagai muridnya. Kembali ke rumah, Tesia mengingatkan ayahnya bahwa Arthur menyelamatkan hidupnya, dan jika mereka menolaknya, maka para elf akan terlihat seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia benar-benar berhasil membuat mereka setuju, jadi raja mengizinkan mereka untuk tinggal. Raja Alduin meminta maaf kepada Arthur, dan mengatakan bahwa terlalu lama berada di tahta telah membuatnya keras kepala. Dia menyambut Arthur dengan layak kali ini, dan Ratu mengatakan bahwa Arthur bisa menganggap kastil itu sebagai rumahnya. Tesia membawa Arthur keluar untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Tetapi seorang anak nakal mendiskriminasi Ligia dan mengatakan bahwa Figur raja menilainya ini tetap berubah tanpa untuk bangsinya. Tesia menyuruh Arthur untuk mengabaikan mereka, tetapi Arthur telah mengembangkan selera untuk kenakalan. Kemungkinan dipengaruhi oleh Tesia. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Ferit dan menawarkan untuk mengawal sang putri sebagai gantinya. Arthur bertingkah seolah Ferit terkenal dan mengatakan mereka tidak tahu bahwa dia berada di hadapan seorang jenius. Ferit kesal dengan ejekan itu, jadi dia menghentikan mereka pergi dan menantang Arthur untuk berduel. Ferit menyebut Arthur makhluk primitif dan mengingatkannya bahwa keputusannya untuk menolak akan mencoreng kehormatan gurunya. Arthur menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang sangat serius di negara ini, jadi dia dengan santai menerima duel itu. Pertarungan dimulai, tetapi Arthur hanya mempermalukan pria itu dengan satu pukulan. Arthur menyadari bahwa dia tidak menahan diri cukup, dan kecewa melihat bahwa itu sudah berakhir.
Mereka melanjutkan untuk berbelanja. Dan Tesia menunjukkan ketidaksenangannya ketika seseorang menolak menjual sesuatu kepada Arthur. Pelatihan Arthur dimulai keesokan harinya, tetapi dia tidak bisa melupakan apa yang Virion katakan kepadanya. Pelatihan penjinak binatang buas terkenal sulit, dan itu telah dibandingkan dengan dicelupkan ke dalam air mendidih. Selain itu, Arthur akan tinggal di negeri asing, yang dipenuhi dengan elf yang membenci jenisnya. Bahkan kehidupan sehari-harinya akan membutuhkan ketekunan. Tetapi jika Arthur mampu menanggung semuanya, maka dia akan mendapatkan banyak hal. Arthur masih menantikan segalanya dan menjelaskan bahwa dia telah melalui banyak hal untuk sampai di sini. Tesia termotivasi untuk bekerja sekeras dia. Tetapi dia belum yakin apa yang ingin dia kerjakan. Pelatihan akhirnya dimulai. Dan Arthur memikirkan semua yang telah dia lalui. Dia telah melalui banyak cobaan. Tetapi ada banyak waktu yang menyenangkan juga. Dan dia yakin bahwa segalanya hanya akan menjadi lebih menarik. Tahun-tahun berlalu dan kita menyaksikan Tesia berlatih tanding dengan Arthur. Keduanya saling menggoda saat mereka bertarung. Dan Virion senang melihat bahwa mereka berdua siap untuk fase berikutnya. Virion menjelaskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menguasai salah satu dari 4 elemen. Elemen-elemennya adalah api, air, angin, dan tanah. Kecenderungan elemen cenderung bergantung pada ras. Elf berspesialisasi dalam angin, serta air dan tanah. Kebanyakan orang hanya mampu menggunakan satu. Tetapi pada kesempatan yang sangat langka, beberapa orang mampu menggunakan dua. Virion belum mengizinkan Arthur menggunakan sihir selama pelatihan. Dan itu karena kelemahan tertentu. Ada seekor binatang buas yang bergerak lambat di monokornya. Dan itu adalah yang sangat kuat. Kehendak binatang buas itu mengganggu keseimbangan antara tubuhnya dan monokornya. Dan itu adalah penyebab rasa sakitnya yang luar biasa. Adapun Tesia, dikatakan bahwa jika seorang elf membangkitkan mana mereka pada usia 10 tahun, mereka dianggap berbakat. Kebangkitan Tesia datang pada usia 9 tahun. Dan sejak hari itu dia telah menjadi rekan berlatih tanding Arthur. Virion mengungkapkan bahwa fase berikutnya adalah untuk membangkitkan kehendak binatang buas di dalam diri Arthur. Tesia khawatir. Tetapi Virion meyakinkannya bahwa Arthur hanya akan merasakan sensasi terbakar ringan dan itu tidak akan menyakitkan. Namun, ini tidak terjadi. Karena proses itu menyebabkan energi besar muncul dari tubuh Arthur. Virion terdorong mundur olehnya, dan Arthur berteriak kesakitan. Virion tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan Arthur menerima tanda di wajahnya tepat sebelum pingsan. Ketika Arthur bangun, Virion menuntut untuk tahu dari mana Arthur mendapatkan kehendak binatang buas itu. Dia tertegun ketika Arthur mengungkapkan bahwa itu berasal dari seekor naga. Tetapi ini masuk akal setelah apa yang terjadi. Memiliki kehendak seekor naga pasti akan menarik konflik yang tidak diinginkan. Jadi Virion memberi tahu Arthur untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Virion mengungkapkan bahwa Arthur akan pergi dalam 4 bulan. Ini jauh lebih awal dari yang dia diberitahu sebelumnya, dan itu karena gerbang ke negaranya akan dibuka lebih cepat dari yang diperkirakan untuk sebuah acara. Virion kemudian menyuruh Arthur untuk memastikan dia mendapatkan istirahat yang cukup, karena pelatihan akan menjadi lebih intens mulai sekarang. Arthur bertanya-tanya apakah Tesia sudah diberitahu tentang kepergiannya. Dan Virion mengungkapkan bahwa dia sudah tahu. Malam itu, Arthur terkejut melihat batu yang diberikan Sofia kepadanya mulai bersinar. Pahlawan kita terkejut ketika dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah telur. Sepanjang waktu, dan seekor bayi naga kecil muncul darinya. Arthur belum pernah melihat sesuatu selucu ini sebelumnya. Tetapi makhluk kecil itu menggigitnya dan meninggalkan semacam tanda. Arthur tidak percaya ketika dia mendengar suara di kepalanya dan dia menyadari bahwa naga kecil itu bisa berbicara langsung ke pikirannya. Arthur memintanya untuk memanggilnya Papa dan dia menamainya Sophie. Arthur tidak percaya dia sudah menjadi ayah di usia 8 tahun
Dan dia memikirkan betapa terkejutnya orang tuanya keesokan paginya Tesia langsung jatuh cinta pada Sophie. Tetapi anak kita hanya ingin kembali tidur. Arthur tiba di pelatihan bersama Sophie. Tetapi Virion hampir terkena serangan jantung. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah naga, Arthur khawatir tentang apa yang akan dilakukan orang. Jika mereka mengetahui, Virion meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa Sylvia adalah naga. Dia bisa saja memberitahu semua orang bahwa itu adalah binatang mana langka. Dan mereka akan menerimanya. Saatnya untuk pelatihan. Yang akan terdiri dari Arthur melatih inti binatang dan inti mananya secara bersamaan. Cara paling efektif untuk melakukannya adalah dalam pertempuran. Jadi Virion meningkatkan kekuatannya. Arthur terkejut. Karena dia belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini sebelumnya. Dan Virion mengungkapkan bentuk lain serta suara iblis. Arthur selalu tahu bahwa Virion kuat, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan kekuatan sebesar ini. Virion mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai. Tetapi dia terlalu cepat untuk dilihat Arthur, sehingga Arthur menyerah. Virion selesai dengan demonstrasinya, dan menjelaskan bahwa dia baru saja menggunakan sihir tingkat lanjut. Sekarang setelah Arthur melihat potensinya, saatnya untuk pelatihan yang sebenarnya. Hari-hari berlalu dan Arthur mulai menguasai kehendak binatang buas. Menjadi jelas baginya bahwa mengendalikannya telah menyebabkan rasa sakit di dadanya benar-benar hilang. Tubuhnya juga menjadi cukup kuat untuk menahan pelatihan yang sebelumnya terasa tak tertahankan. Syukurlah memiliki Tesi di dekatnya, juga memungkinkannya menikmati waktu luangnya. Sebagai seorang anak, suatu hari dia bertemu dengan seorang anak yang menyapanya dengan nama Arthur. Tidak tahu siapa dia. Jadi pria itu mengingatkannya bahwa dia adalah Ferit. Yakin bahwa dia akan memenangkan pertempuran kali ini, tetapi dia sangat salah. Kekalahannya datang lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi Arthur masih menyapanya seperti teman lama. Ferit terkejut dengan sikap Arthur. Dan secara mengejutkan, menjabat tangannya. Acara besar yang akan dibuka gerbangnya adalah pertemuan di kota terbang, yang akan mempertemukan beberapa pemuda dari ketiga kerajaan. Ferit adalah salah satu pemuda ini, dan dia menjelaskan bahwa dia dipilih sebagai duta niat baik PL, padahal sebenarnya itu hanya wajib bagi siapa saja dengan statistik yang cukup tinggi untuk hadir. Ferit mengatakan bahwa Tesia tidak bisa pergi, karena putri yang rapuh itu mungkin tersesat lagi. Tetapi Tesia menghukumnya dengan mengirimnya tinggi ke langit. Arthur memperhatikan bahwa semua orang sedang menonton. Jadi dia menariknya pergi dan mengingatkannya bahwa dia harus bertindak lebih seperti seorang putri. Tesia tidak suka dia memarahinya seperti ayahnya, dan dia menyebabkan pahlawan kita sangat kesakitan dengan memanggilnya orang tua. Arthur pergi menemuinya malam itu dan bertanya, apakah dia ingin pergi ke hutan. Seperti masa lalu yang indah di hutan, Arthur menunjukkan padanya bahwa serigala yang mereka selamatkan masih baik-baik saja. Akhirnya Tesia mengantuk, tetapi dia tidak bisa tidur. Dan Arthur menggodanya karena masih takut hantu. Tesia berharap Arthur bisa tinggal di negara elf, tetapi dia tertidur sebelum dia bisa menjawab. Pada hari acara, Arthur mengucapkan selamat tinggal. Virion memberinya sebuah benda dengan segel keluarga di atasnya dan menjelaskan bahwa itu akan berguna. Ketika Arthur memutuskan untuk kembali, Arthur bertanya-tanya di mana Tesia, tetapi entah mengapa dia tidak ada di sana. Anak-anak bersiap untuk segera pergi. Tetapi Arthur terkejut ketika Tesia memanggilnya. Gadis canggung itu tersandung. Tetapi Arthur ada di sana untuk membantunya berdiri dan dia menyuruhnya untuk memastikan dia menjaga dirinya sendiri. Dia mengingatkannya untuk makan dengan benar dan tidak terlalu banyak berkeliaran seperti yang dia suka lakukan. Arthur hanya memeluk teman lamanya dan membuatnya menangis dengan mengatakan padanya bahwa dia akan merindukannya di kota terbang. Arthur mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak lain saat dia pulang. Setibanya Arthur disambut oleh seorang gadis kecil, dan orang tuanya menonton dengan takjub saat Arthur mengatakan dia pulang. Mereka semua berbagi pelukan hangat, dan Arthur memperkenalkan dirinya pada adik perempuannya. Namanya Eleanor, dan orang tua mereka menceritakan tentang kakak laki-lakinya setiap malam sebelum tidur. Arthur menceritakan
kepada mereka tentang semua yang dia alami. Tapi dia tidak menceritakan hal-hal yang melibatkan Shafia. Alih-alih mengungkapkan kehendak binatang buas di dalam dirinya, dia hanya mengatakan bahwa penyakit itu disebabkan oleh kebangkitan intinya terlalu dini. Arthur benci berbohong kepada orang tuanya, tetapi menceritakan rahasianya mungkin membahayakan mereka. Dia memperkenalkan Sylvie dan seperti yang direncanakan, mengatakan bahwa Sylvie adalah binatang langka yang dia temukan setelah ibunya meninggal. Reynolds mungkin memberitahu putranya tentang pekerjaan barunya. Tetapi yang lebih penting, dia bertanya-tanya pada tahap apa monaker Arthur. Warna Mona secara berurutan dimulai dari hitam, lalu merah, oranye, kuning, perak, dan putih. Serupa, masing-masing memiliki 3 tahap, dalam, standar, dan terang. Sebagai contoh, Reynolds telah berlatih sepanjang hidupnya dan baru mencapai tahap oranye tua 2 tahun lalu. Adapun Arthur, intinya berada pada tahap merah muda, dan Reynolds tidak percaya bahwa putranya hampir menyusulnya. Alice memarahi Reynolds karena menggunakan kata-kata kotor dalam keterkejutannya, tetapi sudah terlambat karena Eleanor sudah menambahkannya ke dalam kosakatanya. Reynolds ingin segera berlatih tanding dengan Arthur, tetapi bos Reynolds tiba setelah mendengar kabar baik itu. Namanya Vincent dan Arthur memperkenalkan dirinya kepadanya dan keluarganya. Lilia adalah putri pria itu, dan seperti semua orang, dia jatuh cinta pada Sophie. Reynolds membawa Arthur keluar untuk berlatih tanding. Dan Vincent bertanya-tanya, apakah inti Arthur benar-benar merah muda? Itu cukup sulit dipercaya, terutama untuk usianya. Alice menjelaskan bahwa dia selalu cepat belajar. Bahkan para anak ajaib berusia 11 dan 12 tahun, yang baru saja diterima di sekolah bergengsi kota terbang itu, hampir tidak mampu mencapai merah tua. Jadi Vinta menantikan apa yang bisa dilakukan Arthur. Arthur tidak sengaja mendengar mereka dan berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kenyataannya, kemajuannya terbatas pada mencapai merah muda. Hanya karena dia harus menghabiskan begitu banyak waktu belajar mengendalikan kehendak binatang buas itu. Sesi latihan tanding dimulai dengan pertarungan tangan kosong dan Ronald menunjukkan bahwa dia juga telah meningkat sebagai petarung. Dia memberi tahu Arthur bahwa dia harus berusaha lebih keras dan dia terkesan ketika putranya berhasil mendorongnya mundur. Saatnya untuk serius. Jadi Ronald memastikan Arthur diperingatkan dan dia menggunakan sihir augmentasinya. Pada saat ini, Arthur mengingat ajaran Virion. Dia menjelaskan bahwa para penyihir mempelajari elemen mana yang cocok dengan mereka dan kemudian mendapatkan kendali atasnya. Augmenter, di sisi lain, kesulitan membedakan ini dengan jelas dan hanya mampu menyadari elemen yang cocok dengan mereka dengan usaha keras. Dalam kasus Reynolds, itu adalah api. Dan dia menunjukkan betapa berbahayanya dia dengan beberapa serangan kuat. Saat bertarung, Arthur berpikir tentang bagaimana sihir cukup mirip dengan Qi di dunia lamanya, tetapi ada banyak perbedaan. Sihir membutuhkan lebih banyak usaha untuk dikendalikan. Tetapi usaha-usaha itu akan membuahkan hasil yang lebih besar. Arthur selalu mengatakan bahwa dia tidak kekurangan keberuntungan sejak lahir di dunia ini. Dan kekuatan yang dia miliki sekarang adalah hasil dari semua itu. Semua orang kemudian kagum ketika Arthur mulai bersinar. Dan dia mengatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk serius juga. Pertarungan Arthur dengan ayahnya menghasilkan tampilan energi yang luar biasa. Dan Vincent tidak bisa mempercayai matanya. Melihat ke belakang menunjukkan bahwa Arthur telah meningkat pesat dengan elemen api. Tetapi Virion ingin dia melangkah lebih jauh. Arthur tidak tahu apa yang mungkin ada di baliknya dan Virion hanya tersenyum. Arthur sekarang menunjukkan dengan tepat apa itu saat api menghantam tanah seperti sambaran petir. Dan Ronald terkejut melihat bahwa Arthur telah belajar menggunakan sihir tingkat lanjut. Arthur mengatakan itu belum semuanya dan membuat semua orang tidak percaya saat dia menunjukkan bahwa dia bisa menggunakan sihir elemen air. Juga, Ronald terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu.
Dan dia menunjukkan betapa bangganya dia pada putranya dengan sebuah pelukan. Arthur menjelaskan bahwa dia baru saja mempelajari sebagian besar hal itu baru-baru ini, sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Vincent mengatakan bahwa dia akan membutuhkan minuman untuk membantunya memproses apa yang baru saja terjadi. Dan semua orang kagum pada apa yang baru saja mereka saksikan. Vincent menyarankan agar mereka mendaftarkan Arthur di Akademi Ceres. Dan Reno menunjukkan bahwa itu adalah akademi sihir paling bergengsi di benua itu. Tabitha setuju dengan suaminya dan menjelaskan bahwa mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di masa depan Arthur, bahkan bersedia membayar biaya sekolahnya. Alice menunjukkan bahwa sekolah mungkin tidak menerimanya karena Arthur baru berusia 8 tahun. Tetapi Vincent mengungkapkan bahwa dia memiliki beberapa koneksi yang mungkin bisa membantu. Arthur mengingatkan semua orang bahwa dia baru saja pulang dan baru saja selesai berlatih tanding. Jadi dia sedikit lelah dan dia permisi. Lilia menghentikannya di luar dan mengatakan bahwa dia memiliki tempat yang sempurna baginya untuk sedikit bersantai. Dia membawanya untuk bertemu staf rumah. Dan mereka menjelaskan bahwa Lilia suka datang ke sini saat dia stres. Tabitha selalu menyuruh Lilia untuk menjaga berat badannya, tetapi Lilia tidak peduli. Dan dia mengingatkan staf bahwa dia adalah gadis yang sedang tumbuh saat dia melahap makanan. Orang tua Lilia sangat ingin dia membangkitkan kekuatannya sebagai penyihir, tetapi itu memberinya banyak tekanan. Malam itu, orang tua Arthur kagum melihat betapa banyak dia telah tumbuh. Alice masih bisa melihat betapa cerdas dan baiknya dia. Sementara Reynolds menyatakan keyakinan bahwa dia akan menjadi penyihir terkuat yang pernah ada. Sudah larut. Jadi Alice bertanya-tanya, apakah Arthur sudah terlalu dewasa untuk mencium ibunya sebelum tidur? Dia tidak. Jadi dia menciumnya dan memberitahu kedua orang tuanya betapa dia merindukan mereka. Keesokan harinya, Arthur bersatu kembali dengan Twin Horns, dan Jasmine memeriksanya untuk memastikan dia benar-benar baik-baik saja. Setelah mendengar cerita tentang perjalanan mereka, Arthur menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang benua itu. Ada begitu banyak tempat yang belum pernah dia lihat. Dan dia bertanya-tanya, apakah akan menjadi ide yang bagus untuk menjadi seorang petualang agar dia bisa belajar. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Arthur melatih kemampuan menghentikan waktu yang digunakan Sophia. Menggunakan kemampuan itu sangat melelahkan, dan Arthur hanya bisa menahannya selama beberapa detik. Dia mempertanyakan, apakah mempelajarinya itu sembrono, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus menguasai kekuatan ini agar dia bisa membela orang-orang yang dia cintai. Kemudian Arthur memandikan Sophie karena dia tidak ingin dia mengotori seluruh mansion. Arthur selanjutnya untuk dibersihkan. Dan tukang cukur memanggilnya permata tersembunyi setelah dibersihkan secara menyeluruh. Tabitha menjelaskan bahwa dia akan membawa Arthur ke rumah lelang milik Vincent. Pertama, dia diperlihatkan berkeliling kota, di mana kedua keluarga menikmati berbelanja. Jess dan Arthur merasakan sesuatu di dekatnya dan menemukan sebuah toko yang memiliki inti binatang. Mereka adalah inti sihir yang diambil dari binatang mana, yang memperkuat kekuatan mereka yang memegangnya. Efeknya cenderung bervariasi berdasarkan inti, dan beberapa di antaranya bisa sangat berharga. Lilia sangat menginginkannya, tetapi ibunya menjelaskan bahwa membeli inti binatang tidak akan membangkitkan kemampuan penyihirnya. Arthur ingin berbicara dengan Lilia tentang tekanan yang dia alami, tetapi dia berjalan menjauh dari kelompok itu. Arthur menemukannya di toko senjata, di mana dia berencana untuk membeli inti binatang dengan uangnya sendiri. Dia mengingatkannya bahwa itu tidak akan memungkinkannya menggunakan sihir. Tetapi dia masih ingin mencoba dan tidak keberatan gagal karena dia sudah gagal berkali-kali. Lilia tidak berpikir dia akan pernah mengerti karena dia istimewa, dan Arthur menyadari bahwa dia kemungkinan adalah sumber tekanan yang dia rasakan. Saat itu Lilia menabrak beberapa pria yang pergi ke Akademi Ceres. Siapapun
yang mengenakan seragam sekolah diperlakukan seperti selebriti. Jadi pemilik toko tidak menghentikan konfrontasi antara anak-anak itu. Para pria itu berencana memberi pelajaran kepada Lilia dan memberitahunya bahwa tidak ada tempat untuk lari. Arthur berpikir tentang bagaimana dia berharap untuk menghindari konfrontasi. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menghajar orang-orang ini. Saat itu, para ibu tiba untuk meredakan ketegangan. Pemilik toko menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah siswa dari akademi. Tetapi dia menjadi lebih khawatir ketika Tabitha mengungkapkan siapa dia. Para pria itu menyadari bahwa keluarganya memiliki rumah lelang. Dan rumah lelang adalah donatur besar bagi akademi. Mereka bisa mendapat masalah besar jika mereka mengganggu keluarga itu. Jadi mereka memutuskan untuk pergi di rumah. Vincent menjelaskan bahwa insiden ini tidak akan menjadi masalah. Ketika Arthur menerima tawarannya untuk masuk akademi, Lilia jelas kesal dengan ini. Karena dia berasumsi bahwa ayahnya ingin mengirim Arthur alih-alih dirinya. Stres Lilia akhirnya memuncak dan dia menyatakan bahwa dia membenci ayahnya dan Arthur. Lilia diberitahu sepanjang hidupnya bahwa dia akan masuk akademi. Tetapi dia menjadi depresi setelah tidak membangkitkan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Arthur menemukannya untuk meminta maaf. Tetapi dia meminta maaf kembali karena cemburu padanya. Dia mengatakan bahwa semua itu bukan salahnya dan dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membangkitkan kemampuannya. Arthur bisa memahami keputusasaan membenci bagian dari dirimu sendiri. Tetapi dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia memberitahu Lilia bahwa semua orang bisa melihat betapa kerasnya dia bekerja. Dan dia seharusnya tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Arthur membantunya menyadari bahwa ayahnya hanya ingin dia bahagia. Dan dia hanya memberikan banyak tekanan yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Arthur tahu bahwa ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan semua masalah mereka. Jadi dia punya ide. Beberapa saat kemudian, orang tua Lilia terkejut mengetahui bahwa Lilia telah meninggalkan rumah dan mereka menuntut penjelasan dari Arthur. Arthur mengungkapkan bahwa dia pergi untuk membangkitkan sihirnya. Dan dia mengirimnya ke tempat dia berada agar dia bisa berlatih seperti yang dia lakukan. Vincent bertanya-tanya mengapa mereka tidak diberitahu. Dan Arthur hanya menjelaskan bahwa Lilia takut mereka akan mencoba mengubah pikirannya. Namun, dia meninggalkan catatan yang menjanjikan bahwa dia akan menjadi penyihir yang luar biasa. Tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan, dia berjanji akan kembali kepada mereka ketika tujuannya tercapai. Dan dia mengucapkan selamat tinggal. Vincent menyalahkan dirinya sendiri. Karena membuatnya percaya bahwa menjadi penyihir akan berarti masa depan yang bahagia. Padahal kenyataannya itu tidak penting sama sekali. Yang terpenting adalah dia adalah putrinya. Dan dia mencintainya. Setelah kesadaran ini, Arthur mengejutkan semua orang ketika dia memberitahu Lilia bahwa dia bisa keluar sekarang. Lilia meminta maaf karena berbohong. Tetapi Arthur mengungkapkan bahwa ini semua adalah idenya. Rasa sakit kehilangan seorang anak cukup kuat untuk membuat segalanya menjadi jelas. Jadi dia datang dengan rencana ini untuk menunjukkan kepada keluarga mereka apa yang sebenarnya penting. Arthur meminta maaf lagi, tetapi Vincent telah menyadari bahwa ini semua adalah kesalahannya. Vincent mengatakan bahwa dia tidak peka dengan mencoba membuat Arthur pergi ke akademi ketika dia baru saja pulang. Jadi dia meminta maaf kepada orang tua Arthur. Dia juga meminta maaf kepada Lilia dan mengatakan bahwa dia berjanji akan membuatnya bahagia, bahkan jika dia tidak pernah menjadi penyihir. Lilia mengatakan bahwa dia masih menginginkannya untuk dirinya sendiri karena dia ingin menjadi penyihir yang membuat orang bahagia seperti Arthur. Untuk menyimpulkan semuanya, Arthur mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bisa membangkitkan mana Lilia. Saat Arthur bersiap, Tabitha mengungkapkan keraguannya. Dia tahu bahwa Arthur sangat berbakat, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang membangkitkan kekuatan orang lain. Arthur menginstruksikan Lilia dan Ellie tentang prosesnya.
dan mulai dengan menyuruh mereka berkonsentrasi pada pernapasan mereka. Selanjutnya dia menyuruh mereka menutup mata, sampai mereka melihat cahaya bersinar menembus kegelapan. Ellie melihatnya sesaat tetapi kemudian kehilangannya, dan Arthur menjelaskan itu karena dia membiarkan pernapasannya terganggu. Lilia tidak melihat apa-apa sama sekali, tetapi Arthur hanya menyuruhnya untuk terus mencoba sementara dia menyiapkan sesuatu. Arthur kemudian memberikan sedikit tekanan pada punggung mereka. Dan orang tua Lilia meneteskan air mata saat Lilia akhirnya bisa melihat cahaya lembut. Kemudian seluruh staf merayakan. Karena Lilia akhirnya bisa membangkitkan kekuatan penyihirnya setelah bertahun-tahun. Arthur menjelaskan bahwa mungkin butuh beberapa tahun agar kekuatan itu stabil. Dan itu akan membutuhkan banyak usaha, tetapi Lilia tetap bersyukur. Kemudian, semua orang bersiap untuk lelang, di mana Reynolds adalah kepala keamanan. Ini adalah acara besar yang dipenuhi orang-orang penting, dan tamu kehormatan tidak lain adalah Raja Blaine. Beberapa barang dilelang, dan Arthur bercanda tentang bagaimana mereka tidak akan pernah mampu membeli barang-barang ini. Dia menyadari bahwa Sophie telah pergi ke suatu tempat, dan kita melihat bahwa dia baru saja ditemukan oleh seorang pria misterius. Barang berikutnya yang dilelang adalah singa dunia. Itu adalah mana beas dan penawarannya melambung tinggi, mencapai puncaknya pada 600 keping emas. Tetapi Raja mengejutkan semua orang saat dia menawar 1000 diol. Arthur menemukan Sophie dan dia menyadari bahwa orang misterius itu adalah seorang penyihir yang melayani Raja. Pria itu meminta maaf karena dia mengira Sophie adalah bagian dari lelang. Dan dia memberitahu Arthur bahwa dia beruntung memiliki mana beast yang begitu unik. Arthur bisa tahu bahwa segalanya mungkin akan memburuk jika dia tetap di sana, jadi dia permisi. Namun, pria itu tidak membiarkannya pergi dan menuntut Arthur untuk meninggalkan Sophie bersamanya. Dia telah mencari mana beast sepanjang hidupnya yang layak untuk kemampuannya. Dan dia percaya bahwa dialah satu-satunya yang bisa memanfaatkan potensi penuh Sophie. Dia melancarkan serangan peringatan dan menjelaskan bahwa Arthur harus bersyukur. Dia adalah penyihir untuk keluarga kerajaan, dan memberinya Sophie akan menjadi yang terbaik untuk masa depan negara. Pria itu sangat kesal ketika Arthur tidak terlalu peduli dengan semua itu, jadi dia menyerang lagi. Arthur hanya berjalan pergi. Tetapi pria itu menjelaskan bahwa akan ada konsekuensi besar karena menentang keluarga kerajaan. Dia mengatakan bahwa keluarga Arthur yang akan menderita. Tetapi ini justru membuat pahlawan kita murka. Arthur menyuruh pria ini untuk mencoba mengatakannya sekali lagi, dan kemarahan yang belum pernah kita lihat sebelumnya melonjak dari tubuhnya. Kegelapan menyebar ke seluruh bangunan, memecahkan kaca di mana-mana dan bahkan membuat Vincent sesak napas. Semua orang di gedung itu terpengaruh olehnya, dan bahkan Raja pun ngeri oleh nafsu darah yang luar biasa itu. Arthur tersadar saat dia menyadari bahwa dia membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dan semua orang diperintahkan untuk mengevakuasi gedung. Raja berencana untuk mendisiplinkan Randall sebagai kepala keamanan karena tidak menemukan siapa penyebab insiden tersebut. Tetapi penyihir itu berpikir bahwa dia harus berbelas kasih. Dia menunjukkan bahwa tidak ada yang rusak dan sekali lagi menyebutkan bagaimana dia bisa membesarkan Sophie di lingkungan yang ideal. Nama pria ini adalah Sebastian. Dia telah melayani keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, dan Raja sudah tidak terhitung berapa kali Sebastian menyelamatkan nyawanya. Raja belum pernah bisa memikirkan cara yang tepat untuk menghargainya, yaitu, sampai hari ini, Raja ingin memberinya Sophie, tetapi Reynolds campur tangan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Sophie, dan Arthur menemukannya sendiri. Karena itu, dia tidak pernah bisa memberitahu putranya apa yang harus dilakukan dengan Sophie. Ketegangan meningkat saat Raja bertanya langsung kepada Arthur. Dan pengawal Raja memberitahu Arthur untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan Raja. Arthur sangat menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Jadi dia mengingatkan dirinya untuk tetap tenang.
Dia menolak dengan hormat, jadi raja menawarkan untuk menukar singa yang baru dibelinya dengan Sophie. Arthur menolak sekali lagi dan raja tampak tersinggung. Setelah ditolak 2 kali, kekhawatiran Alice meningkat tetapi Arthur tidak goyah. Dan raja memintanya sekali lagi untuk melepaskan rekannya. Alih-alih hanya menolak lagi, Arthur bertanya kepadanya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyerahkan anak-anaknya sendiri. Arthur sudah selesai bersikap baik dan dia memberitahu raja bahwa harga dirinya menolak untuk membiarkannya menerima jawabannya. Sebastian sangat marah dengan kesombongannya. Jadi dia mengirim pengawal mengejar Arthur. Tetapi Arthur mengalahkan mereka berdua. Sebastian harus memiliki Sofia bagaimanapun caranya. Jadi dia memutuskan untuk menangani anak itu sendiri. Dia menggunakan sihir setingkat penyihir kerajaan untuk menyerang keluarga, tetapi terkejut ketika waktu berhenti. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi, jadi Arthur mengungkapkan bahwa ini adalah perbuatannya. Arthur tidak hanya memperluas area kemampuan ini. Dia juga telah belajar bagaimana mengendalikannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Sebastian yang ketakutan menyuruh Arthur untuk menjauh dan mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan melawan penyihir kerajaan. Arthur tidak pernah seserius ini dan dia mematahkan kaki Sebastian. Sebastian berteriak kesakitan dan dia tidak bisa mengerti mengapa tidak ada satupun orang di sekitarnya yang membantu. Arthur menjelaskan bahwa tidak ada satupun jiwa yang bisa mendengar teriakannya minta tolong. Itulah mengapa dia harus mendengarkan dengan cermat. Sebastian mencoba mengingatkannya masalah macam apa yang dia hadapi, tetapi Arthur memperingatkan bahwa dialah yang seharusnya lebih khawatir. Ancaman Arthur sangat jelas saat dia memberikan tatapan menakutkan kepada Sebastian. Dan Sebastian memohon belas kasihan. Saat itu juga kemampuan itu berakhir, tetapi Arthur kehilangan kesadaran. Kemudian Arthur bangun dan menyadari bahwa dia benar-benar kacau. Dia mampu keluar dari aliran waktu sementara. Tetapi itu datang dengan biaya besar. Dan dia masih memiliki banyak pelatihan yang harus dilakukan. Alice masuk dan menjelaskan apa yang terjadi setelah dia pingsan. Semua orang khawatir. Tetapi seorang dokter memberitahu mereka bahwa dia akan baik-baik saja setelah beberapa istirahat. Pertemuan dengan Vincent mengungkapkan bahwa raja telah menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Arthur dan keluarganya. Dia telah memberi mereka uang sebagai imbalan atas pengampunan. Dan Arthur menyadari bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah berperan sebagai korban yang rendah hati. Arthur menerima permintaan maaf itu tetapi Reynold masih marah. Bahkan jika raja kesal karena ditolak, tidaklah pantas bagi para pengawal untuk mencoba mengakhiri hidup Arthur. Arthur menenangkan ayahnya dengan mengakui bahwa dia sudah keterlaluan dan menunjukkan bahwa dia tidak terlukai. Adapun Sebastian, dia dibebas tugaskan dan semua orang mengira dia gila ketika dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada kakinya. Di malam hari, Arthur berpikir tentang bagaimana seluruh cobaan ini telah mengingatkannya bahwa dia masih hanya seorang anak kecil di dunia ini. Jika dia ingin menentang kekuatan seluruh bangsa, dia harus memiliki kekuatan yang sepadan. Untuk mencapai ini, Arthur pergi ke akademi, di mana dia melihat semua siswa lain dengan binatang mana mereka. Mengikuti seekor burung hantu membawanya ke hutan, di mana dia bertemu dengan direktur sekolah. Vincent banyak bercerita tentangnya, jadi dia berniat mencari tahu apakah dia melebih-lebihkan. Jika apa yang dia katakan benar, maka segalanya bisa menjadi berbahaya. Jadi dia memasang penghalang di sekitar mereka. Arthur merasakan kekuatan besar datang dari wanita ini. Dan dia memutuskan bahwa tidak ada salahnya menunjukkan sedikit saja kekuatannya. Kita kemudian melihat seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai Arthur. Saat dia menunjukkan sihir anginnya kepada direktur, dia meluncurkan beberapa batu besar ke arahnya. Tetapi terkejut ketika direktur dengan mudah memadamkannya. Arthur sedikit kecewa pada dirinya sendiri. Seperti yang dia lakukan dengan api dan air.
Dia menunjukkan serangan api sebagai gantinya, tetapi dia sekali lagi terkejut ketika direktur menghentikannya. Arthur memutuskan untuk serius, tetapi direktur bahkan tidak mengizinkannya mendekat meskipun dia tidak terpengaruh oleh serangannya. Direktur masih terkesan. Dia menjelaskan bahwa Arthur sedikit melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, tetapi dia jelas luar biasa dalam sihir dan keterampilan bertarung. Namun, ujian belum berakhir karena dia menyuruh Arthur untuk mencoba agar tidak kehilangan kesadaran. Serangannya hampir membuat Arthur pingsan, tetapi dia berhasil tetap terjaga. Dan direktur mengungkapkan bahwa dia telah lulus ujiannya. Kondisi sihir anginnya membuatnya ingin mengajarinya secara pribadi. Tetapi dia bahkan lebih terkesan dengan hal lain. Dia bisa tahu bahwa Arthur juga bisa menggunakan elemen tanah. Wanita ini sangat cerdas. Jadi dia tahu bahwa Arthur tidak hanya datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya. Arthur mengatakan bahwa dia benar dan mengungkapkan bahwa dia ada di sini karena dia membutuhkan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. Dia ingin menggunakannya untuk melindungi keluarganya, dan jika dia bersedia membagikannya dengannya, maka dia akan mendaftar di akademi dan menghormatinya sebagai guru yang kepadanya dia berutang segalanya. Direktur terkesan dengan strategi negosiasinya yang berani. Arthur memiliki satu hal lain untuk dikatakan. Dia hanya berniat bergabung dengan akademi ketika dia berusia sama dengan siswa lain yang masuk, yaitu 3 tahun dari sekarang. Direktur menunjukkan bahwa dia akan jauh lebih kuat dan lebih cepat jika dia bergabung sekarang. Arthur sangat menyadari hal ini. Dia ingin menjadi seorang petualang dan belajar tentang dunia terlebih dahulu. Direktur siap membuat kesepakatan. Tetapi pertama, Arthur harus meyakinkan orang tuanya di rumahnya. Alice menolak membiarkan Arthur menjadi petualang. Di usia yang begitu muda, terutama setelah semua yang mereka lalui. Arthur menjelaskan bahwa itu tidak akan seburuk itu. Karena dia akan pulang setiap beberapa bulan, atau bahkan lebih sering, jika ibunya mau. Pada kenyataannya, Arthur ingin pergi menjelajahi dunia untuk menguji kekuatannya, tetapi untuk meredakan kekhawatiran ibunya, dia mengatakan bahwa dia hanya ingin menjelajahi daratan dan merasakan apa yang mereka rasakan ketika mereka menjadi petualang. Alice mulai menyukai ide itu, dan Reynolds menunjukkan bahwa Arthur bisa ditemani oleh seseorang yang mereka percaya. Mereka beralih ke Twin Horn untuk mencari sukarelawan. Tetapi Adam takut Arthur mungkin kesal padanya dan mengambil nyawanya. Untungnya, Jasmine siap untuk tugas itu. Dan Arthur menantikan petualangan bersamanya. Kemudian, Arthur menuju rumah lelang untuk mencari pedang yang bisa dia gunakan untuk ujian masuk guild petualang. Vincent mengizinkannya mencari, tetapi Arthur tidak dapat menemukan yang dia suka. Ada begitu banyak pilihan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pedang 2 tangan atau pedang 1 tangan yang besar. Sayangnya, menemukan yang cocok untuk tubuh kecilnya terbukti sulit. Saat itu, Shelby membawanya ke sebuah senjata. Tetapi itu adalah tongkat, dan Arthur tidak menginginkan yang seperti itu. Dia bersikeras agar Arthur melihatnya, dan Arthur memperhatikan sesuatu yang aneh tentangnya. Beratnya terasa tidak seimbang, dan baginya, itu lebih terasa seperti pedang. Sesuatu memberi Arthur perasaan bahwa dia perlu menggunakan elemen padanya. Dan ketika dia melakukannya, dia terkejut menemukan bahwa tongkat ini sebenarnya adalah pedang. Itu adalah pedang terindah yang pernah dia lihat. Dan itu lebih mencolok dari senjata manapun. Sebuah uji coba, bilahnya menunjukkan betapa tajamnya itu. Dan Arthur memperhatikan beberapa tanda aneh padanya. Saat itu, bilah pedang memberinya sedikit kejutan dan berubah. Beratnya telah berubah, dan keseimbangannya terasa jauh lebih baik. Tidak hanya itu, pegangan dan genggamannya sekarang memiliki panjang yang sangat cocok untuk tubuhnya. Dalam kehidupan masa lalunya, banyak pedang luar biasa pernah melewati tangannya, tetapi tidak pernah ada satupun yang cocok dengannya. Sesempurna pedang ini. Gagasan tentang senjata
yang menyesuaikan diri dengan pemiliknya belum pernah terdengar. Jadi Arthur memutuskan bahwa ini harus menjadi pedang yang tepat. Arthur ingin merahasiakan ini. Jadi dia memilih pedang acak dan memberitahu semua orang bahwa itulah yang dia inginkan. Adapun pedang yang benar-benar dia inginkan, dia memberitahu mereka bahwa itu hanya tongkat untuk dia gunakan selama latihan. Seorang karyawan mengingat tongkat itu sejak mereka menerimanya. Tetapi tidak ada yang istimewa tentangnya. Pria yang meninggalkannya berteriak-teriak karena suatu alasan. Dan hanya mengatakan bahwa tidak ada yang cocok untuk menggunakannya. Mereka meminta beberapa penilai memeriksanya dan mereka semua hanya menyebutnya tongkat yang kokoh dan keras. Vincent bertanya-tanya, apakah mereka harus menilainya lagi? Tetapi Arthur dengan sopan bertanya kepada pamannya Vincent, apakah dia bisa memilikinya begitu saja? Vincent mudah tertipu oleh aktingnya dan mengatakan Arthur bisa memilikinya karena toh itu hanya mengumpulkan debu. Setelah itu, Arthur menikmati waktu bersama keluarganya sambil mempersiapkan petualangannya. Pada ulang tahun Arthur yang ke-9, semua orang merayakan dan Arthur membuka hadiah-hadiahnya. Di antaranya adalah beberapa sarung tangan dengan permata yang telah disihir alis dengan sihir penyembuhannya. Hadiah Vincent adalah sepasang cincin untuk Arthur dan Alice. Jika mana Arthur mencapai tingkat yang sangat rendah, maka cincin Alice akan menyala. Adam juga memiliki hadiah, yaitu cara bagi Arthur dan Alice untuk mengirim satu pesan satu sama lain dari jarak jauh. Arthur akan berangkat keesokan harinya, jadi dia berterima kasih kepada semua orang atas kebaikan mereka. Alice memeluk putranya dan menjelaskan bahwa dia tidak peduli Arthur menjadi kaya atau terkenal, dia hanya ingin Arthur aman saat sendirian. Arthur mengakui bahwa di dunia ini dia memiliki keluarga dan teman yang mencintainya. Dan dia tidak pernah ingin kehilangan rasa aman yang diberikan itu, dia lebih peduli pada mereka daripada apapun. Dan jika suatu saat dia merasa akan kehilangan mereka, dia akan berjuang dengan segala yang dia miliki untuk membela mereka. Untuk melakukan itu, dia harus menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, Arthur mengucapkan selamat tinggal yang tulus kepada orang tuanya. Ayahnya mengingatkannya untuk mengandalkan Jasmine jika dia membutuhkan bantuan. Dan ibunya memberitahunya untuk selalu jujur pada dirinya sendiri. Arthur pergi dan memberitahu Jasmine bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Perhentian pertama mereka adalah persekutuan petualang, di mana Arthur harus melalui penilaian peringkat. Arthur telah menyembunyikan wajahnya untuk memastikan bahwa keluarga kerajaan tidak akan menargetkan keluarganya sendiri. Dan Arthur dibawa untuk bertemu dengan kepala persekutuan petualang bernama Caspian. Biasanya ada ujian tertulis sebelum praktik, tetapi Jasmine adalah petualang peringkat A. Dan dia telah merekomendasikan Arthur. Pendaftaran tidak memerlukan identitas asli. Arthur memperkenalkan dirinya sebagai notik di aula ujian. Kita melihat seorang gadis sudah diuji. Penilai menentukan bahwa kecepatan mana gadis itu patut dipuji. Tetapi pertahanannya perlu ditingkatkan. Namanya Dian dan dia diberi kelas C. Seorang anak bernama Elijah berikutnya, tetapi dia secara mengejutkan tidak melalui tes. Dan langsung dianggap sebagai petualang kelas B. Lucas berikutnya, dan Jasmine terkesan bahwa anak berusia 11 tahun, seperti dia sudah memiliki inti berwarna oranye muda. Kepercayaan diri anak ini bukan hanya untuk pamer saat dia melepaskan kekuatannya, dan membuat semua orang di kerumunan terkesan dengan keganasannya. Arthur tahu lebih baik dan bertanya-tanya apakah anak itu bisa mengendalikannya dengan benar. Ternyata dia tidak bisa, karena serangan itu menjadi tidak terkendali. Dan penilai harus melindungi semua orang. Dia mengakui potensinya, tetapi Lucas marah karena suatu alasan. Dia pergi untuk menyerangnya, tetapi Arthur menghentikan serangan itu dari tribun. Lucas dimarahi karena serangan mendadak ini saat tes sudah selesai. Tetapi dia masih dianggap sebagai petualang kelas B. Arthur berikutnya, tetapi semua orang ketakutan oleh kekuatan gelap yang memancar dari tubuhnya. Caspian muncul untuk mengatakan bahwa dia yang akan menilai Arthur.
Tetapi seorang penjaga keberatan, seorang penyihir kelas AE seperti Caspian, mengelola ujian secara pribadi belum pernah terjadi. Tetapi Caspian sudah memutuskan. Arthur berpikir bahwa tidak mungkin ini akan menjadi ujian biasa. Tetapi dia tidak menolaknya. Caspian adalah kepala persekutuan petualang terbesar. Dan Arthur sebenarnya menantikan ujian kekuatan ini. Ujian dimulai dan kedua pria itu beradu pedang. Kita kemudian melompat ke setelah penilaian, di mana Arthur menerima kartu petualang kelas B-nya di tempat lain. Para penilai bertanya-tanya, mengapa begitu banyak siswa dianggap kelas B? Ada 3 dari mereka dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah ujian penilaian. Caspin mengungkapkan bahwa itu karena pembatasan pada elf dan kurcaci baru saja dicabut, memungkinkan mereka menjadi petualang secara resmi. Lucius adalah setengah elf dan ibunya adalah budak elf. Adapun Elijah, dia bisa melewatkan penilaian sepenuhnya. Karena dia memiliki seseorang yang menjaminnya dan orang ini bukanlah seseorang yang bisa diabaikan Caspin. Dia adalah perwakilan pertama dari kerajaan Durfin dan dia dikirim ke sini untuk membiasakan diri dengan manusia. Adapun orang yang mereka kenal sebagai Noti, bahkan lebih sedikit yang diketahui tentangnya daripada Lucius dan Elijah. Caspin tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang siapa dia sebenarnya. Tetapi dia yakin bahwa dia bukan elf atau kurcaci. Mereka kemudian membahas apa yang mereka lihat selama penilaian. Para penilai terkesan dengan sihir api Arthur, tapi Caspian paling terkesan dengan keahliannya menggunakan pedang. Caspian mengatakan bahwa gerakannya sedikit canggung, tapi itu hanya karena dia masih muda dan dia hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dia nanti setelah dewasa sepenuhnya. Pertarungan pedang mereka sangat intens. Tapi Caspin harus mengingatkan Arthur agar tidak terlalu percaya diri. Arthur berpikir tentang bagaimana pertarungannya melawan Caspin. Membuatnya menyadari sesuatu, dia sudah terbiasa dengan kekuatan yang diberikan dunia ini kepadanya dan dia telah mengabaikan ketekunan yang membawanya kekuatannya di kehidupan masa lalunya. Justin Lucas muncul dan sangat marah pada Arthur atas apa yang dia lakukan. Selama penilaian, Lucas tidak nyaman dengan semua perhatian itu. Jadi dia pergi dan Jasmine membawa Arthur ke suatu tempat. Itu adalah tempat yang damai untuk petualang kelas rendah untuk berlatih. Tapi itu bukan tujuan sebenarnya mereka. Tujuan sebenarnya mereka adalah perjalanan sehari penuh. Dan Arthur terkejut dengan kecepatan Jasmine. Saat itu, beberapa ledakan terjadi di sekitar area. Dan mereka ngei ketika melihat monster melahap seseorang. Binatang buas ini bukan dari daerah ini, jadi Jasmine menyimpulkan bahwa itu ditangkap dan dibawa ke sini tapi berhasil kabur. Binatang buas itu memiliki kekuatan yang menakutkan, jadi Jasmine menginstruksikan Arthur untuk lari sementara dia melawannya. Dia langsung bertindak, menyerangnya sambil melompat dari pohon ke pohon. Jasmine menemukan dirinya dalam masalah ketika dia lengah. Tapi Arthur ada di sana untuk menyelamatkannya. Binatang buas itu mengejarnya lagi, tapi diri Arthur di masa lalu menyuruhnya menunggu saat yang tepat sebelum menyerang. Arthur menunggu celah. Dan ketika tiba, dia melepaskan serangan api yang menghancurkan yang akhirnya menjatuhkan binatang buas itu. Malam itu Jasmine berbicara tentang betapa dia telah berubah. Dia kesulitan mempercayai siapapun dan akan selalu bertarung sendirian. Dia melihat banyak hal itu pada Arthur, tapi menjelaskan bahwa semuanya berubah baginya ketika dia bergabung dengan Twin Horns. Arthur bertanya-tanya, apakah dia juga bisa berubah dan memutuskan bahwa dia harus melakukannya jika ingin melindungi orang yang dicintainya. Di tempat lain kita melihat Tessie mengawasinya dan dia sangat marah melihat Arthur bepergian dengan seorang gadis. Virian bisa tahu bahwa dia cemburu pada Arthur yang memulai tantangan baru. Jadi dia mengingatkannya bahwa dia bisa memulai tantangannya sendiri. 2 tahun kemudian, kita melihat bahwa rumor mulai menyebar tentang seorang petualang yang sangat kuat. Dia bepergian dengan gadis dari keluarga terkenal dan dia dikenal sebagai pendekar bertopang. Jasmine bertemu dengan Arthur di dekatnya. Dan dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Terima kasih telah menonton rangkuman saya. Berlangganan saluran ini untuk video lainnya.